Halo kawan-kawan, ketemu kembali dengan Jainul Amri. Kali ini kita akan berdialog sama Pak Gunawan. Pak Gunawan Raf, nama lengkap Bapak kita ini, sebagai narasumber yang akan kita lakukan dialog santai. Ada manfaat yang mungkin bisa kita tangkap dari dialog santai dari Pak Gunawan. Yang penting kawan-kawan sekalian, tetap semangat, bahagia selalu dalam lindungan Tuhan Yang Kuasa. Amin. Amin. Jangan lupa subscribe ya. Selamat siang Pak Gunawan. Selamat siang Pak Jainul Amri. Mohon maaf mengganggu waktu Pak Gunawan. Ya. Kita mau sharing-sharing nih sama kawan-kawan sekitar masalah advokat, karena Pak Gunawan ini adalah advokat senior. Jadi oleh karenanya kami mohon bolehlah kiranya Pak Gunawan berbagi tentang dunia advokat dan semangat yang Pak Gunawan miliki dalam melakukan pekerjaan advokat, membela, ya kan, menjunjung keadilan. Nah, sementara itu dulu Gunawan. Ya kawan-kawan, kita mulai dialognya. Ikuti terus dialog kami dengan Pak Gunawan. Ya. Kalau boleh bertanya sama Pak Gunawan, sebelum Pak Gunawan sebagai seorang advokat, Pak Gunawan punya latar belakang di bidang apa ya Pak Gunawan? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sekalian, para pencinta Jainul Amri Official. Mudah-mudahan banyak sekali yang bisa diserap apa yang akan disampaikan dan yang sudah disampaikan oleh Pak Jainul Amri. Saya sangat kagum. Beliau semangat sekali membuat upaya memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama yang menyangkut dengan hukum, walaupun bukan hukum saja, yang lainnya juga. Ya. Dari pertanyaan tadi, saya perlu berbagi pengalaman. Ya. Mungkin dari awal sekali saya kecil itu hidup di daerah, Ya. kemudian sekolah sampai SMA di daerah Cianjur, Ya. kemudian pindah ke Jakarta. Ya. Saya belum mengambil kesadaran sebagai sarjana hukum. Ya. Saya sekolah Akademi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Ya. Dan alhamdulillah orang pertama yang dikirim ke Jepang itu tahun 70 itu saya. Ya. Ya. Kemudian dari situ saya balik lagi, sempat bekerja di perusahaan tekstil di Pekalongan, perusahaan yang cukup besar. Ya. Dan terbesar nomor 2 di Jawa Tengah. Ya. Kemudian setelah itu dengan panggilan jiwa saya harus balik lagi ke Jakarta karena saya ngambil lagi pendidikan di bidang hukum. Ya. Sambil pindah lagi ke Jakarta, saya kerja di Toyota. Ya. Dan di Toyota Permobilan ya Pak. Permobilan. Di Toyota permobilan, dan di situ saya 21 tahun kurang lebih di permobilan. Ya. Kemudian setelah berjalan, saya berpikir lagi bahwa di Toyota itu cepat atau lambat saya akan pensiun. Ya. Ya kan? Kalau saya pensiun, mau apa saya? Ya. Karena memang di Toyota sendiri saya mempunyai pengalaman. Ya. Awalnya saya dulu itu waktu saya masuk belum ada HRD. Ya. Namanya masih Personalia dan GA. Saya pegang itu. Ya. Sampai akhirnya berjenjang karir saya di Toyota itu sampai dengan level managerial level. Ya. Ya, general managerial level. GM ya. Ya, level GM. Saya asisten general manager. Ya. Gitu. Nah, setelah itu saya berpikir bahwa saya harus mencari pekerjaan yang sifatnya profesi Ya. tanpa pensiun. Dan inilah dunia advokat. Dunia advokat. Tanpa batas waktu pensiun. Tanpa batas waktu Ya. untuk ditentukan pensiun. Ya. Dari situlah saya mengambil
satu sikap Ya. untuk pensiun muda. Pensiun muda. Pensiun muda. Ya, ya. Jadi belum waktunya pensiun, saya sudah pensiun. Kira-kira umur Pak Gun pada waktu itu umur berapa ya? Waktu itu umur eh, 50. 50. Saya udah keluar dari Toyota. Ya. Sehingga sebetulnya sih dengan saya sudah ada di level manajerial level begitu, orang Ya. kaget. Kenapa? Ya. Oh, saya keluar. Ya. Karir sedang bagus-bagusnya. Karir bagus, kita Ya. punya salary juga, Ya. remunerasinya juga bagus, Ya. sampai dengan mobil segala Ya. macam cukup bagus. Fasilitas. Tapi itu kan hanya sesaat setelah sampai saya pensiun. Ya, ya. Pensiun di perusahaan itu 55, 55. ya pensiun. Ya. Nanti 5 tahun lagi saya pensiun, mau apa? Ya, ya, ya. Nah dari situ saya ngambil sikap mengundurkan diri, pensiun muda. Ya. Dan kebetulan juga pada saat itu pengacara yang mengadakan ujian pengacara namanya IPHI, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia. Indonesia. Ya. Teman-teman di IPHI ngasih tahu karena waktu saya sempat kuliah di Unggris, Ya. saya di Unggris angkatan 79. Iya, Ya. ya. Nah, di Unggris saya punya banyak teman-teman yang ternyata sudah jadi pengacara duluan. Iya, iya. Mereka bilang, Pak Gunawan ikut, katanya ada ini nih, ada ujian. Iya. Saya bertekad ikut ujian, ternyata saya lulus, saya keluar dari Toyota. Iya, itu tahun berapa tuh Pak Gun ujiannya? Itu Masih pengadilan ya, tinggi ya? masih pengadilan tinggi ya. Sebelum HPT. undang-undang advokat Sebelum. Iya, iya, iya. Dan saya aktif di IPHI. Ya. Sampai saya dapat diberikan jabatan waktu itu almarhum Indra Sanunubis sebagai Ya. ketua umumnya. Ya. Saya menjadi bendahara umum. Iya, kepercayaan Bang Indra Ya. Sanun. Betul. Nah dari situ berjalan waktu, Ya. kemudian mulailah para advokat senior terutama Ya. mulai memikirkan bagaimana menyatukan dunia advokat ini. Iya, iya, iya. Oleh karena itu dibikinlah namanya satu komite kerja Advokat Indonesia Ya. KKI. Ya. Saya termasuk di dalamnya. Iya. Menjadi anggota sehingga seluruh anggota yang tercantum di dalam organisasi advokat itu ada 8 waktu itu. Iya, Pak, ya. Ya, Ya. IKADIN, kemudian AAI, IPHI, HAPI dan sebagainya. Ya, Ada 8 semua. ada 8, ya. Semuanya dirangkum, kemudian kita kumpul dalam satu wadah namanya KKAI. Iya, iya. Dari situlah semua Iya. para advokat data-datanya diajukan untuk diseleksi. Seleksi. Verifikasi. Namanya verifikasi. Iya. Diverifikasi, Ah. walaupun ternyata banyak juga yang abal-abal. Iya. Ya. Tapi alhamdulillah akhirnya terbentuklah setelah KKAI selesai, terbentuklah dengan kesepakatan namanya Peradi. Peradi. Jadi saya ini orang Peradi Iya. awalnya. Malah ikut Waktu launching itu saya. Iya. Alhamdulillah yang baca doa Peradi itu saya. Iya. Ya. Waktu launching ya. Waktu launching itu yang baca Pak doa. Agung diminta sebagai pembaca doa waktu launching Peradi. Ya, waktu Pertama Peradi. sekali. Pertama kali Ya. di launching Peradi saya ikut aktif. Ya. Setelah itu para penggede ini Ya. berpikir lagi entah bagaimana awalnya Ya. sehingga akhirnya ada ide untuk Ya. mengingatkan katanya bahwa yang ini saya maaf tidak bermaksud menyalahkan Pradi tapi Ya. itu ide bahwa kita harus memilih one man one vote. Ya. Katanya. Akhirnya Ya. terpecahlah dua. Ya. KAI bikin lagi. Terbentuklah KAI, Kongres Advokat Terbentuklah Indonesia. Kongres Advokat Indonesia. Ya, ya. Dari situ Kongres Advokat Indonesia berjalan, Ya. Peradi berjalan. Cuman pada saat awalnya terus terang aja banyak perselisihan. Ya, ya, ya. Itu antar organisasi berselisih. Ya.
tapi saya dengan Pak Jainul ini juga satu sama-sama pengacara, tapi walaupun berbeda organisasi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berteman, kita bersahabat. Setelah berjalan lama, akhirnya pemerintah memutuskan yang awalnya single bar, maunya satu wadah saja. Akhirnya karena udah mulai pecah, akhirnya multibar. Putuskan multibar. Termasuk Peradi juga pecah. Termasuk akhirnya KAI juga pecah, Peradi pecah, IPHI pecah. Akhirnya oleh multibar oleh pemerintah diputuskan untuk multibar. Sebenarnya apapun organisasinya tidak ada masalah, karena apa? Kemampuan seseorang itu akan dinilai oleh masyarakat hukum, oleh masyarakat yang menggunakan jasa-jasa hukum kita. Jadi pengacara yang banyak ini Pak Gun, terlalu gampang sepertinya orang jadi pengacara, ya kan? Karena banyak organisasi yang membawanya untuk dilantik sebagai advokat terus sumpah, tidak masalah ya? Tidak ada gaji kita masalah. atur, bagaimana menurut Pak Gun? Tidak masalah, karena nanti yang akan menilai itu adalah menilai itu alam. Seleksi alam. Seleksi alam. Seleksi alam. Seleksi alam itu yang akan melihat si A ini, advokat ini kurang apa atau ada kelebihannya. Itulah yang memberikan penilaian. Jadi seleksi alam. Seleksi Dan alam. akhirnya yang memang kurang kuat akhirnya juga belum kelihatan. Tapi kalau yang kuat ya akhirnya makin melejit. Saya kira kepada teman-teman, mereka yang sekarang ini masih berjuang dalam hidup, apalagi karena COVID ini. COVID ini banyak sekali tantangan terutama untuk mencari nafkah. Jangan terlalu putus asa, berusaha. Insya Allah tetap semangat. Insya Allah akan memberikan rezeki kepada kita kalau memang kita berusaha, dan jangan lupa berdoa. Berdoa gitu ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan usaha kita, dengan doa kita, insya Allah itu akan tercapai. Tidak ada kata udah tua nggak usah kerja, enggak. Usia saya tadi sudah dikatakan kepala 7. Saya masih aktif. 73. Masih tetap semangat, luar biasa. Semangat Jadi jangan sampai teman-teman yang masih muda patah semangat. Semangat terus. Tapi jangan lupa dalam kondisi COVID ini kita juga menjaga kesehatan. Protokol 3 prokes, yaitu pakai masker, kemudian jaga jarak, dan cuci tangan. Jangan lupa berdoa. Saya kira Pak Jainul apa cukup yang saya berikan? Terima kasih Pak Gunawan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari dialog kita dengan Pak Gunawan. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih sama Pak Gunawan. Kawan-kawan sekalian, demikian dulu pembicaraan kita. Pak Gunawan? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami yakin dan percaya apa yang disampaikan Pak Gunawan tadi jadi masukan besar untuk kita menambah semangat, menambah keyakinan dan banyak berdoa menghadapi hidup sekarang di masa COVID yang penuh perjuangan yang penting tetap semangat kemudian banyak berdoa kata Pak Gun tadi gitu Pak Gun dan share. Terima kasih atas perhatiannya, semangat dan berbahagia selalu dalam lindungan Tuhan Yang Kuasa. Terima kasih atas perhatiannya, dadah.